Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan, kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Tabara, kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Tim Disaster Victim Identification Pusdokes Polri melakukan pengambilan sampel DNA terhadap para korban bencana alam yang terjadi di Sumatera Barat. Korlantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran lalu lintas atas keberhasilan pelaksanaan Operasi Zebra 2025. Personil Polres Gayo Luas terobos jalur ekstrem, salurkan logistik ke desa-desa terisolir pasca banjir bandang. Di informasi pertama, pemirsa, Tim Disaster Victim Identification Pusdokes Polri melakukan pengambilan sampel DNA terhadap para korban bencana alam yang terjadi di Sumatera Barat. Proses identifikasi ini dilakukan untuk memastikan keakuratan data dan mempercepat pencocokan identitas para korban. Pengambilan sampel dilakukan di Rumah Sakit Bayangkara Padang yang dijadikan pos identifikasi terpadu antemortem. Petugas DVI bekerja sama dengan pihak keluarga korban untuk mengumpulkan data antemortem dan postmortem yang diperlukan untuk mencocoki DNA. Langkah ini menjadi bagian penting dari upaya percepatan penanganan korban serta memberikan kepastian bagi keluarga yang masih menunggu kabar anggota keluarganya yang hilang akibat adanya bencana alam. Sampai ini kami mengumpulkan para keluarga yang melaporkan hilang atau posko AM. Ini kami sedang mengambil sampel DNA untuk kami bawa ke Jakarta. Gitu. Jadi sampel DNA untuk korban-korban yang meninggal sudah kami ambil, tinggal mengambil sampel DNA pembanding dari keluarga-keluarga yang nanti akan kami kirim ke Jakarta untuk diperiksa DNA. Kalau pemeriksaan DNA itu yang kita ambil adalah sampel dari jaringan tubuh korban dan kemudian dari buka swab atau kita usap bagian dalam pipi untuk kita ambil selnya. Sel kita ambil, kemudian nanti kita ambil sari-sari DNA-nya untuk dicocokkan. Pusdokes Polri menegaskan bahwa proses identifikasi dilakukan sesuai dengan standar internasional dan menjunjung tinggi akurasi serta etika dalam penanganan korban bencana alam. Hingga kini, tim terus bekerja sepanjang waktu untuk memastikan seluruh korban dapat teridentifikasi dengan benar dan tepat. Dari Padang, Sumatera Barat, Tim Liputan Polri TV. Dan pemirsa, upaya identifikasi korban bencana alam di Sumatera Barat terus dikebut. Tim Disaster Victim Identification atau DVI Pusdokes Polri kini melakukan pengambilan sampel DNA di Rumah Sakit Bayangkara tingkat 3 Padang yang menjadi pos terpadu pengumpulan data antemortem dan postmortem. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kecocokan identitas para korban secara akurat, sekaligus memberikan kepastian bagi keluarga yang masih menunggu kabar orang terdekat mereka. Proses identifikasi dilakukan dengan standar internasional serta mengutamakan ketelitian dan etika penanganan korban. Untuk mengetahui perkembangan proses ini, kita sudah bersama dengan Kepala Rumah Sakit Bayangkara tingkat 3 Padang, Kompol Dr. Hari Andromeda, Magister Kedokteran Kardio, Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah, terkait bagaimana perkembangan terkini di lapangan. Baik, selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi, Mbak. Bagaimana alur penanganan korban bencana alam sejak pertama kali tiba di RS Bayangkara tingkat 3 Padang hingga proses pengambilan sampel DNA oleh tim DVI, Pak? Baik, Mbak. Terima kasih. Jadi, saya Dr. Hari, Kepala Rumah Sakit Bayangkara tingkat 3 Padang, adalah salah satu posko DVI yang ada di Sumatera Barat, Mbak.
Jadi sampai detik ini kami Rumah Sakit Bayangkara ya. Jadi dari ke-61 kantong jenazah itu telah teridentifikasi sebanyak 36 kantong jenazah, yang belum teridentifikasi sebanyak 25 kantong jenazah, Pak. Jadi memang seluruh posko DVI itu kami kurang lebih ada sekitar 6 posko yang ada di wilayah hukum Sumatera Barat, dan masing-masing posko itu sudah ada tim DVI-nya dan dengan tim forensik. Tetapi jika bermasalah ada terkait masalah mengidentifikasi, ini bisa merujuk ke Rumah Sakit Bayangkara sebagai pusat rujukan untuk mengidentifikasinya mayat-mayat tersebut. Terima kasih, Mbak. Apa saja tantangan medis dan tantangan teknis yang dihadapi Rumah Sakit Bayangkara 33 Padang dalam menangani korban bencana dalam jumlah besar, khususnya terkait proses identifikasi antemortem dan postmortem, Pak? Baik, terima kasih, Mbak. Jadi memang kendala kami kebanyakan karena ini yang meninggal rata-rata satu keluarga ya, Mbak. Jadi bapaknya, ibunya, beserta anak-anaknya. Kalau mungkin orang tuanya, mungkin yang orang dewasa masih bisa kami kenali, Mbak. Mungkin kami juga dapat bantuan dari Inavis, dari sidik jari. Tapi kami kesulitan untuk anak-anak, Pak. Jadi banyak mayat anak-anak yang belum masih bisa kami kenali, karena memang belum ada sidik jarinya ya, Mbak ya, anak-anak ya. Ditambah juga karena proses pembusukan akibat diterjang banjir kan Pak dan longsor, makanya proses pembusukan itu lebih cepat terjadi, sehingga ketika datang itu sudah pasti secara visual pun keluarga pasti bisa sangat sulit mengenali. Jadi kami sangat membutuhkan data-data dari antemortem dari keluarga yang melaporkan kehilangan, baik sanak saudara maupun keluarga jauh, sehingga bisa kami cocokkan. Walaupun begitu, jurus terakhir kami bisa ada salah satu upaya untuk menggunakan mengambil DNA-nya, Mbak. Jadi DNA dari masing-masing jenazah yang kami terima bisa kami ambil untuk kami cocokkan pada saat nanti ada keluarga yang melaporkan di kehilangan. Begitu, Mbak. Oke. Sejauh mana koordinasi Rumah Sakit Bayangkara tingkat 3 Padang dengan tim DVI Pusdokes Polri serta keluarga korban dalam memastikan keakuratan data identifikasi ini? Baik, terima kasih, Mbak. Jadi kami DVI Polda Sumbar telah bekerja sama dengan lintas sektoral ya, Mbak ya. Baik dengan Dinas Kesehatan setempat, rumah sakit jajaran yang ada di wilayah Kota Padang dan sekitarnya, dan juga kami juga dibantu dari Inavis, dari Kim Polda, juga ada bantuan dari DVI Pusdokes ya, Mabes Polri, juga ada bantuan kemarin dari Polda tetangga, dari Bidokes Polda Riau juga, Mbak. Jadi kami di sini saling bahu-membahu, jadi saling bekerja sama untuk mempercepat proses identifikasi sehingga keluarga yang merasa kehilangan merasa aman dan tenang karena mereka yakin jenazah-jenazah yang ditemukan itu adalah keluarga mereka. Seperti itu, Mbak. Langkah apa yang ditempuh Rumah Sakit Bayangkara tingkat 3 Padang untuk memastikan proses penanganan dan identifikasi korban berjalan cepat, akurat, dan tetap menjaga aspek etika serta psikologis keluarga korban, Pak? Baik, Pak. Terima kasih. Jadi memang kami mengimbau kepada seluruh keluarga yang merasa masih belum bisa menghubungi keluarganya pasca terjadinya banjir dan longsor yang ada di wilayah Padang dan sekitarnya, untuk segera menghubungi posko-posko DVI terdekat. Dan jika merasa masih belum bisa menghubungi pihak keluarganya, silakan melaporkan ciri-ciri khusus dari keluarga yang hilang itu. Bisa dengan foto yang nampak gigi ya, terutama bisa sekali, atau ada tanda-tanda spesifik khusus yang hanya mungkin keluarga inti yang tahu, Mbak. Jadi keluarga inti itu yang bisa, yang pasti tahu, kayak seperti kalau dia anak berarti ayah atau ibunya. Kalau dia orang tua berarti kalau dia kehilangan mungkin dia bisa lihat mencari adik, kakak atau sepupu dekatnya yang bisa. Intinya harus keluarga inti karena dia akan tahu apa yang ciri-ciri khusus dari seseorang atau mayat tersebut. Seperti itu, Mbak. Baik, terakhir Pak, apa pesan untuk pemirsa Polri TV? Baik, terima kasih, Mbak. Jadi memang bencana hujan terus-menerus yang mengakibatkan banjir dan longsor di Sumatera Barat pada umumnya, Mbak, ini memang adalah duka bersama bagi kita semua. Jadi kami dari Polda Sumatera Barat
telah diperintahkan oleh Bapak Kapolda untuk cepat mengidentifikasi dengan tepat dan cepat. Jadi kami siap sedia dalam waktu 1 kali 24 jam untuk menerima laporan dan memeriksa untuk dalam rangka mengidentifikasi semua kantor jenazah yang dikirim ke kami. Jadi untuk masyarakat Kota Padang dan sekitarnya tidak usah takut, silakan. Kalaupun mayatnya tidak didorong ke kami bisa koordinasi ke rumah sakit atau ada posko DVI yang ada di yang ada kami bangun. Jadi nanti bisa kami sehingga nanti bisa kami buka datanya di antemortem dan postmortem. Kalaupun tidak, akan kami lakukan tidak usah mencari kemana-mana, pindah-pindah dari satu rumah sakit ke rumah sakit lain. Silakan saja melaporkan ke tiang tertentu, kami yang akan bekerja. Seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih Kepala Rumah Sakit Bayangkari tingkat 3, Kompol Dr. Hari Andromeda telah bergabung bersama kami di Polri TV. Selamat pagi dan salam presisi, Pak. Selamat pagi, salam presisi, Pak. Dan pemirsa, Kepolisian Negara Republik Indonesia hadir dalam penanganan bencana alam di Sumatera Barat. Melalui Satbrimob Polda Sumatera Barat, Polri tidak hanya berjibaku dalam operasi SAR, tetapi juga memastikan kebutuhan dasar warga terdampak tetap terpenuhi, khususnya ketersediaan air bersih dan percepatan pemulihan permukiman. Di wilayah Kabupaten Agam, tim Ransus Water Treatment Satbrimob Polda Sumatera Barat melaksanakan pengolahan dan distribusi air bersih di sejumlah titik terdampak. Pada Kamis 4 Desember, tim mendistribusikan total 401 galon air bersih yang terdiri dari 350 galon untuk warga dan tim SAR di Nagari Salareh, Aya, dan 61 galon untuk kebutuhan warga dan fasilitas umum di sekitar lokasi SMP 3. Air yang semula tidak layak konsumsi diolah terlebih dahulu menggunakan peralatan water treatment hingga memenuhi standar kesehatan, kemudian didistribusikan dalam bentuk galon kepada warga. Anggota Satbrimob Polda Sumatera Barat juga turun langsung membantu warga membersihkan rumah-rumah yang terdampak. Personel tampak ikut mengangkat puing membersihkan lumpur yang mengendap di rumah warga. Kehadiran polisi di tengah warga bukan hanya sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai bagian dari garda kemanusiaan. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.